Halo teman-teman, selamat datang kembali di Mister Film. Bagaimana kabar kalian di sana? Saya doakan semoga saja teman-teman semua dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat, berkecukupan, dan tidak kurang suatu apapun di dalam hidup kalian. Untuk menemani waktu santai teman-teman, kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang cukup sering kalian request di kolom komentar. Apalagi kalau bukan The Meat Grinder. Karena ini adalah sebuah film psikopat yang masuk ke dalam daftar salah satu film yang paling mengerikan di dunia. Maka demi untuk kenyamanan kita bersama, mohon pengertian dari teman-teman bila ada beberapa bagian film yang sudah kita edit sedemikian rupa ataupun bahkan tidak bisa kita tampilkan. Dengan judul film The Meat Grinder, dan inilah dia teman-teman, alur cerita filmnya. Pada suatu malam yang dingin, seorang pria yang bernama Le datang ke rumah Bud, seorang penjual bakmi, untuk mencari tunangannya yang bernama Aoi, yang bekerja sebagai seorang babysitter di rumah itu. Bud mempersilahkan Le untuk masuk ke dalam rumahnya, dan lalu menghidangkan semangkok bakmi untuknya. Berhubung perut sudah keroncongan, karena baru saja menempuh perjalanan jauh, Le segera menyantap dengan lahap semangkok bakmi yang dihidangkan oleh Bud untuknya. Setelah selesai makan, Le pun mulai bertanya kepada Bud tentang Aoi tunangannya yang sudah beberapa lama ini tidak pernah memberi kabar kepadanya. Namun tiba-tiba saja Bud berkata kepada Le bahwa dia tidak ingin membicarakan hal itu. Aoi sudah kabur bersama dengan suaminya. Dan apabila Le sudah kenyang, maka sudah saatnya dia untuk pulang ke kampungnya. Mendengar jawaban dari Bud, Le seketika itu juga langsung merasa tidak percaya. Dia mulai berteriak memanggil nama Aoi sembari berkeliaran untuk mencari tunangannya itu. Ketika Le sedang berkeliaran menyusuri seisi rumah, tiba-tiba saja kaki kanannya putus ditebas oleh Bud dari belakang. Bud mengambil potongan kaki Le dan lalu menghantamkannya ke kepala Le, sehingga membuat Le seketika itu juga langsung pingsan dan tak sadarkan diri. Bud kemudian membawa Le ke lantai basement rumahnya. Setelah memaku jari tangan dan kaki Le ke lantai, dia pun segera menyiapkan bumbu racikan spesial yang akan dia pergunakan untuk membuat bakminya. Ketika Bud sedang menyiapkan rempah-rempahnya, tiba-tiba saja pintu rumahnya kembali digedor oleh seseorang. Dia didatangi oleh si Om yang berniat untuk menagih hutang judi suaminya yang telah kabur. Sementara itu dari balik pintu, tampak anak perempuan Bud yang bernama Boa sedang mengintip karena merasa penasaran tentang apa yang dibicarakan oleh ibunya. Bud kemudian berkata kepada si Om bahwa apabila memang benar suaminya berhutang, maka dia pasti akan membayarnya. Pagi hari pun tiba. Perlahan-lahan Bud mendorong gerobak bakminya menuju ke sebuah gang, tempat di mana dia biasanya berjualan. Ketika Bud sedang mempersiapkan gerobaknya, tiba-tiba saja muncul sekumpulan demonstran yang sedang berusaha untuk melarikan diri dari kejaran polisi. Di tengah kekacauan itu, salah satu demonstran menarik tangan Bud sembari menyuruhnya untuk segera ikut melarikan diri. Mereka berdua berlari dan terus berlari hingga akhirnya berhasil lolos dari kejaran para polisi. Disinilah pertama kalinya Bud bertemu dengan Atta, si babang ganteng yang baru saja membantunya untuk melarikan diri. Setelah keributan mereda, Bud segera berjalan kembali menuju gerobaknya. Dia melihat para demonstran yang tertangkap sedang dipukuli oleh para polisi. Sementara itu gerobak bakminya porak-poranda, sehingga membuat dia tidak mungkin lagi untuk melanjutkan berjualan di hari itu. Bud pun mendorong gerobaknya pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Boa memberitahukan kepada ibunya bahwa dia melihat darah segar menetes dari sela lubang paku gerobak ibunya. Bud segera memeriksa gerobak dan lalu menemukan sebuah mayat yang sedang tergeletak di dalam gerobak bakminya itu. Teringat kepada pesan orang tua bahwa yang namanya rezeki jangan ditolak. Bud kemudian membersihkan mayat itu dan lalu mengolahnya menjadi daging giling yang tentunya adalah resep rahasia dari bakmi spesial yang selama ini menjadi menu andalannya. Pada suatu hari ketika Bud sedang membeli obat untuk anaknya yang sedang sakit, dia kembali bertemu dengan Atta yang ternyata kebetulan bekerja di toko obat itu. Atta mencoba untuk memanggil Bud, namun Bud segera buru-buru pergi meninggalkannya. Setibanya di rumah,
Bud melihat lantai rumahnya dipenuhi dengan darah yang berceceran di mana-mana. Dia juga mendapati Boa anaknya sedang bersembunyi di pojokan rumah dan wajahnya tampak sangat ketakutan. Perlahan-lahan, Bud menyusuri jejak darah yang berceceran hingga sampai ke belakang rumahnya. Ternyata Lek sedang berusaha untuk melarikan diri. Sambil tersenyum manis, Bud kemudian menyeret Lek kembali ke basement rumahnya. Dan kali ini Bud pun tidak lagi memberi ampun. Bud kemudian menaruh bumbu racikan spesialnya di samping Lek. Dia menyumpalkan semua bumbu itu ke dalam mulut Lek dan simsalabim. Dalam sekejap Lek pun dipotong-potong dan kemudian disulap menjadi daging cincang yang akan dipergunakan oleh Bud untuk melengkapi bakmi spesial andalannya. Berkelimpahan dengan daging gratis membuat Bud seolah mendapatkan diskon besar-besaran dalam mengelola modal usahanya. Kini ia tidak perlu lagi berjualan dengan menggunakan gerobak. Dia menyewa sebuah kedai kecil-kecilan untuk mengembangkan bisnis kulinernya itu. Dan semakin hari pelanggannya pun kian semakin ramai. Pada suatu hari ketika sedang berjualan, tiba-tiba saja Bud kembali dihampiri oleh Atta. Pada awalnya Atta memasang jurus sebagai pembeli. Namun seiring berjalannya waktu, kini ia malah menjadi seorang karyawan yang tidak menuntut gaji. Wah, sungguh karyawan teladan. Singkat cerita, Bud dan Atta pun akhirnya menjalin hubungan asmara. Pada suatu malam ketika baru saja menutup kedainya, Bud kembali didatangi oleh si Om yang lagi-lagi ingin mencoba menagih hutang judi suaminya. Dan kali ini si Om tidak datang sendirian. Dia membawa serta dengannya 2 orang anak buah yang tampak sangat serius dan berwajah garang. Bud meminta kepada si Om untuk memberikan kepadanya sedikit waktu lagi. Namun si Om berkata kepada Bud bahwa kali ini dia sudah tidak mau tahu. Dia ingin Bud membayar semua hutangnya pada malam ini juga. Merasa tidak berdaya dengan keadaannya yang malang itu, Bud kemudian menawarkan 3 mangkok bakmi kepada si Om dan 2 orang anak buahnya itu. Pada awalnya si Om tidak mau mencicipi bakmi yang disuguhkan oleh Bud. Namun karena melihat kedua anak buahnya menyantap dengan lahap, si Om kemudian ikut-ikutan mencicipi bakmi spesial yang telah dihidangkan oleh Bud. Pada keesokan harinya, Atta datang ke rumah Bud dan melihat ruang tamu rumahnya porak-poranda. Dia juga mendapati bibir dan sekujur badan Bud dipenuhi dengan bekas luka lebam. Atta bertanya kepada Bud tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun Bud tidak mau menjawab dan hanya tertunduk diam. Dengan penuh kasih sayang, Atta kemudian membelai rambut Bud sembari berkata kepadanya bahwa mulai saat ini dia akan selalu ada untuk melindunginya. Semenjak hari itulah Atta kemudian tinggal bersama dengan Bud di rumahnya. Namun yang sebenarnya terjadi pada malam itu adalah ketika si Om dan kedua anak buahnya sedang lahap menyantap bakmi, tiba-tiba saja Bud mengayunkan golok babinya ke leher si Om, sehingga si Om pada saat itu pun langsung tewas seketika. Kedua anak buah si Om mencoba untuk melarikan diri, namun nasib mereka berdua juga berakhir sama seperti bosnya. Hah, mati kan kau bang si Neng Kopet yang satu ini, kau toel-toel. Setelah mengolah ketiga mayat itu menjadi potongan daging pilihan di basement rumahnya, Bud kemudian segera kembali ke ruang tamu untuk membersihkan darah yang berceceran di mana-mana. Dan hidup pun terus berlanjut. Hingga pada suatu malam, ketika Bud sedang tertidur, Atta menemukan sejumlah bungkusan obat yang dibelikan oleh Bud untuk Boa anaknya yang sedang sakit. Namun permasalahannya adalah, sekian lama dia menjalin hubungan asmara dengan Bud, dia tidak pernah bertemu dengan Boa, anak perempuan yang dimaksudkan oleh Bud itu. Rasa penasaran yang menghantui pikirannya membuat Atta seketika itu juga langsung berkeliaran di rumah Bud untuk mencari Boa putrinya itu. Atta menyisiri setiap sudut rumah hingga ia tiba di depan sebuah tong penyimpanan air hujan. Untuk mengetahui tentang apa yang sebenarnya telah terjadi kepada Boa, kita perlu kembali ke beberapa bulan sebelumnya. Pada hari itu ketika Bud pulang ke rumahnya, dia mendapati suami dan babysitternya sedang berusaha untuk membunuh Boa dengan cara menenggelamkannya ke dalam tong air. Melihat putri sematawayangnya diperlakukan seperti itu, Bud segera mengambil sebilah parang dan lalu menghabisi suami dan babysitternya itu.
Namun ternyata itu semua sudah terlambat. Boa sudah kehabisan nafas dan tidak bernyawa lagi karena terlalu lama tenggelam di dalam air. Atta membuka tutup tong air dan bukan main terkejut dirinya karena menemukan mayat Boa yang telah membusuk di dalam tong air itu. Di saat yang bersamaan, tampak Bud sedang memandangi Atta dari kejauhan. Atta segera meminta penjelasan kepada Bud. Namun Bud berkata kepada Atta bahwa putrinya itu sedang sakit. Dengan nada setengah membentak, Atta berkata kepada Bud bahwa putrinya itu telah mati dan membusuk di dalam tong air. Mendengar perkataan Atta, Bud seketika itu juga langsung menjerit dan lalu menangis sedih. Insiden tersebut membuat Atta mau tidak mau terpaksa harus melaporkan penemuannya itu kepada polisi. Bukan untuk memojokkan Bud, namun untuk menjelaskan kepada polisi bahwa Bud sebenarnya adalah seorang wanita yang baik. Dia hanyalah merupakan korban dari perbuatan bejat yang telah dilakukan oleh suami dan babysitternya yang telah menghilang tanpa jejak itu. Polisi mencoba untuk menginterogasi Bud, namun Bud tidak mau memberikan keterangan sama sekali. Semenjak kejadian di malam itu, hubungan antara Bud dan Atta pun menjadi semakin renggang. Bud seringkali mendapati Atta sedang berduaan dengan seorang gadis muda yang bernama Nit. Pada suatu hari, Bud mendatangi Nit ke rumahnya dan lalu mengajak Nit untuk makan malam bersama di rumahnya. Karena tidak menaruh curiga sama sekali, Nit pun kemudian mengikuti Bud ke rumahnya. Setibanya di rumah, Bud segera memberikan kepada Nit segelas air yang telah ia taruh obat bius di dalamnya. Dan akhirnya jatuhlah Nit ke dalam jebakan maut yang telah direncanakan oleh Bud. Di saat yang bersamaan, Atta singgah ke rumah Nit dan berniat untuk mengajaknya berkencan. Namun ibu Nit memberitahukan kepada Atta bahwa Nit baru saja pergi dengan seorang wanita penjual bakmi. Mendengar perkataan ibu Nit, Atta seketika itu juga langsung tenggelam dalam rasa paranoidnya. Dia kemudian berlari sekencang-kencangnya dan bergegas menuju ke rumah Bud. Setibanya di sana, dia menemukan Nit yang telah bersimbah darah, sementara Bud sedang bersiap-siap untuk membantainya. Dalam seketika itu juga Atta langsung berusaha untuk menghentikan Bud. Melihat Atta yang begitu sayang dengan pacar barunya, tiba-tiba saja Bud langsung menangis sedih. Dengan langkah tertati-tati, Bud berjalan pergi meninggalkan rumahnya. Kini dia sudah tampak seperti seseorang yang telah kehilangan akal sehatnya. Sambil mengacungkan pisau di tangannya, Bud berjalan dan terus berjalan, melewati kerumunan orang-orang yang memandanginya dengan tatapan mata penuh dengan rasa ketakutan. Bud tenggelam dalam kilas balik memori hidupnya yang dipenuhi dengan trauma dan kesedihan. Tiada henti-hentinya ia bertanya di dalam hati, mengapa bisa selama hidupnya dia diperlakukan dengan sangat tega dan begitu kejam. Atta berusaha untuk mengejar Bud, hingga akhirnya ia menemukan Bud yang sedang melamun di sebuah jembatan yang berada tepat di atas sungai. Atta mencoba untuk berbicara dengannya, namun kini Bud tampak sudah tidak peduli lagi sama sekali. Setelah memalingkan wajahnya untuk menatap Atta dan lalu tersenyum kepadanya untuk yang terakhir kalinya, Bud kemudian menjatuhkan dirinya ke dalam sungai. Kepolisian menurunkan semua personilnya untuk menyisir sungai, namun mereka semua tidak pernah menemukan mayat Bud. Berhubung pencarian yang tidak pernah membuahkan hasil, Atta kemudian ditahan oleh pihak kepolisian. Polisi menemukan sejumlah barang bukti beserta tulang belulang manusia yang dikubur oleh Bud di belakang halaman rumahnya. Hubungan asmaranya dengan Bud selama ini menjadikan dirinya tersangka utama atas semua pembunuhan yang telah terjadi di rumah itu. Atta kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Sementara itu di tempat lain, tampak Bud dalam keadaan basah kuyup berjalan masuk ke dalam sebuah rumah. Di dalam rumah itu terdapat seorang wanita yang sedang sibuk memotong daging. Wanita yang tidak lain tidak bukan adalah seorang ibu yang sangat menyayangi dirinya. Bud tampak tersenyum sangat bahagia karena dia kini telah kembali pulang ke rumah ibunya. Namun kita semua tentulah tahu bahwa itu tidak benar-benar terjadi. Itu hanyalah sebuah kilasan memori yang melintas di pikiran Bud tepat sebelum ia meninggal. Sang ibu
menyambut kepulangan putri sematawayangnya itu dengan sebuah senyuman hangat. Dan film pun selesai. Itulah dia teman-teman, sebuah cerita dari negeri Gajah Putih yang cukup mengerikan, namun juga penuh dengan pesan moral tersembunyi di dalamnya. Salah satu pelajaran yang harus kita ambil dari film ini adalah, di dalam hidup ini, terkadang kita tidak boleh menghakimi seseorang dari apa yang diperbuat oleh orang itu. Kita tidak pernah tahu kemalangan apa saja yang telah menimpa orang itu di masa lalunya, sehingga kini membuat dia menjadi jahat. Alangkah baiknya jika kita selalu menjaga sikap dan perbuatan, supaya jangan pernah sekali-kali menyakiti seseorang. Jangan sampai gara-gara perbuatan yang kita lakukan itu mengubah seseorang yang tadinya sangat baik hati berubah menjadi seorang manusia yang jahat. Mungkin itu saja teman-teman pembahasan cerita kita kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang selalu menyempatkan waktunya untuk mendengarkan cerita dari Mr. Film. Jangan lupa dijaga kesehatannya di sana, dan sampai berjumpa lagi di cerita Mr. Film selanjutnya.